Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel SMK TKJ. Di video kali ini kita akan belajar tentang limitasi bandwidth menggunakan SimpleQuery dengan menerapkan yang namanya DST address untuk tujuan server tertentu. Mau tahu caranya gimana? Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita melakukan yang namanya limitasi bandwidth, baik menggunakan SimpleQuery ataupun Query, maka semua traffic yang ada itu akan tereliminasi gitu ya, terlimitasi gitu dengan menggunakan yang namanya limitasi bandwidth gitu ya. Baik itu termasuk dalam server lokal ataupun server yang berada di jaringan internet gitu. Jadi imbasnya adalah ketika kita mengakses server yang berada di jaringan lokal kita, itu akan terlimitasi juga gitu. Yang hasilnya jadinya ya ketika kita mengambil sebuah file ataupun data yang ada di dalam server kita, itu akan terlimitasi bandwidthnya dengan menggunakan SimpleQuery ataupun Query gitu ya. Nah, jika kita menggunakan SimpleQuery sebagai limitasi bandwidth, kita bisa memanfaatkan yang namanya DST address gitu untuk mengatur traffic komputer klien ketika mengakses komputer server yang berada di dalam jaringan lokal gitu. Nah, sehingga ketika klien mengakses server lokal, maka bandwidth yang digunakan itu akan berbeda dengan bandwidth limitasi ketika si kliennya ini mengakses jaringan ke internet gitu. Jadi ketika dia mengakses server lokal, maka limitasi bandwidthnya akan dibedakan gitu. Sehingga ketika kita mengambil data di server yang bersifat lokal, itu tidak akan terlimitasi dengan bandwidth yang menuju ke jaringan internet gitu. Makanya kita bisa memanfaatkan yang namanya DST address gitu. Lalu bagaimana jika kita menggunakan Query sebagai limitasi bandwidthnya gitu ya. Nah, di sini untuk proses limitasi bandwidth untuk server lokal menggunakan yang namanya Query itu ada sedikit perbedaan gitu ya. Di mana perbedaannya itu terletak ketika kita melakukan limitasi bandwidthnya, proses limitasi bandwidthnya. Kalau misalnya kita menggunakan yang namanya SimpleQuery, maka untuk penggunaan DST address ini itu ada di bagian konfigurasi ataupun menu di Query-nya gitu. Sedangkan untuk Query sendiri itu prosesnya agak sedikit berbeda gitu. Nah, untuk perbedaannya kayak gimana dan cara konfigurasinya seperti apa? Let's go kita config. Nah, untuk penggunaan DST address pada limitasi bandwidth sebenarnya tidak hanya bisa dilakukan untuk jaringan server lokal aja, tapi bisa juga diperuntukkan untuk server yang berada di dalam jaringan internet. Jadi di sini kita akan melakukan sebuah percobaan di mana kita akan melakukan limitasi bandwidth untuk server yang berada di jaringan internet gitu. Nah, untuk penggunaan jaringan lokalnya seperti apa, dan itu sama aja sih seperti kita melakukan limitasi bandwidth terhadap server yang berada di dalam jaringan internet. Bedanya hanya letak servernya aja gitu ya. Nah, di sini misalnya kita ada sedikit kasus di mana kita akan mencoba untuk melakukan limitasi bandwidth berdasarkan situs tertentu. Contoh di sini yaitu adalah situs kartolo.sby datautama.net.id gitu ya. Jadi ketika kita melakukan download sebuah file pada situs tersebut, maka yang digunakan itu adalah bandwidth yang ada di dalam jaringan kita gitu, bandwidth keseluruhan. Jadi kalau misalnya bandwidth keseluruhan kita itu ada 10 mega, maka bandwidth yang digunakan adalah 10 mega, bukan bandwidth yang dilimit berdasarkan jaringan internetnya. Jadi kalau misalnya kita melakukan limitasi dengan menggunakan jalur internet, misalnya limitasi bandwidthnya di limit sebesar 8 mega, maka ketika kita mengakses jaringan selain server Kartolo tadi, maka dia akan mendapatkan bandwidth 8 mega tadi. Tapi kalau misalnya kita mengakses situs kartolo.sby.datautama.net.id, maka bandwidth yang digunakan adalah bandwidth keseluruhan yang ada di dalam jaringan kita. Misalnya bandwidth yang di dalam jaringan kita itu 20 mega, maka yang dihasilkan adalah ketika kita mendownload file pada situs tersebut, maka bandwidth yang digunakan adalah 20 mega tadi gitu. Sedangkan ketika kita mengakses server selain Kartolo tadi, maka bandwidth yang digunakan adalah sesuai dengan limitasi yang kita lakukan gitu. Nah,
untuk penggunaan DST address untuk limitasi bandwidth pada situs tertentu, kita harus tahu dulu nih IP address dari situs tersebut, IP addressnya berapa gitu. Nah, untuk mengetahui IP pada situs tersebut, kita juga bisa menggunakan perintah yang disebut dengan nslookup gitu. Nah, caranya di sini misalnya kita coba di komputer klien 1 gitu. Nah, untuk penggunaan nslookup ini, kalian harus menggunakan aplikasi namanya adalah CMD gitu. Nah, caranya ya kalian tinggal search saja ya. Kalian search saja, kemudian ketikkan CMD gitu. Nah, jadi bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, di sini kalian ketikkan nslookup. Kemudian nama situsnya apa gitu ya. Nah, di sini nama situsnya untuk situs yang akan kita bebaskan atau di unlimitedkan gitu. Jadi tidak termasuk ke dalam limitasi bandwidth yang kita terapkan gitu ya di dalam jaringan kita gitu. Nah, di sini misalnya adalah yang tadi tuh kartolo.sby .datautama.net.id gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa server kartolo.sby.datautama.net.id itu memiliki IP address 123.255.202.74 gitu. Nah, misalnya kalau ini kan server yang ada di jaringan luar kita atau jaringan internet kita gitu. Nah, kalau misalnya server lokal kita gimana, Pak? Nah, kalau server lokal kita ya kalian tinggal lihat aja gitu. IP address yang ada pada server kita itu IP addressnya berapa gitu ya. Nah, ini contohnya misalnya kartolo.sby.datautama.net.id ini adalah server lokal kita. Nah, di sini karena kita nggak tahu ya IP addressnya berapa, makanya kita harus menggunakan perintah nslookup gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, di sini ada dua IP address. Ada IP address IPv6 yang atasnya ini, dan ada IPv4 gitu. Nah, di sini kalian boleh menggunakan IP address v6 ataupun IP address v4 gitu ya. Jadi terserah kalian mau menggunakan yang mana gitu ya. Nah, karena di sini kita sudah tahu IP address dari server kartolo.sby, maka langkah selanjutnya adalah kita lakukan proses konfigurasi untuk query-nya gitu ya, untuk situs tertentu agar tidak terlimitasi dengan bandwidth yang kita gunakan gitu. Nah, di sini untuk konfigurasinya, nah di sini ada perbedaannya nih antara DST address dengan menggunakan simple query dengan query gitu. Nah, letaknya itu adalah kita remote dulu ya. Kita remote dulu si mikrotik yang kita miliki di dalam jaringan gitu. Nah, di sini kita gunakan Winbox. Kemudian kalian bisa meremotnya dengan menggunakan MAC address gitu ya. Oke, kalau misalnya udah klik connect. Dan untuk langkah selanjutnya adalah kita lakukan konfigurasi nih. Nah, untuk konfigurasi yang kita lakukan di dalam mikrotik kita itu adalah konfigurasi marking connection-nya dulu gitu. Jadi perbedaannya itu adalah kalau misalnya kita menggunakan simple query, maka DST address-nya adanya di bagian menu simple query. Tapi kalau misalnya kita menggunakan query, DST address-nya letaknya ada di IP firewall mangle gitu. Jadi bukan di menu query-nya, tapi adanya di firewall mangle gitu. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi, di sini saya ingetin nih bahwa router yang kita miliki ini adalah router yang sudah kita konfigurasi sebelum-sebelumnya. Jadi di sini kalian harus pastikan bahwa konfigurasi query dan IP firewall mangle yang sudah kita lakukan itu kita hapus dulu gitu. Nah, caranya ya gampang aja gitu ya. Pertama kita hapus dulu yang di IP firewall mangle. Caranya ya kalian klik di bagian IP, kemudian klik firewall, kemudian pilih di bagian menu mangle gitu. Kemudian kalian blok semuanya. Setelah itu pilih tanda min yang warna merah ini. Ini artinya untuk menghapus konfigurasi yang kita lakukan gitu ya. Nah, ini kalian hapus konfigurasinya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kalian hapus di bagian query-nya gitu ya. Nah, letaknya itu ada di bagian menu query gitu. Nah, setelah di bagian menu query, kemudian pilih di bagian query gitu. Nah, di sini adalah konfigurasi yang sebelumnya kita lakukan gitu ya di video tutorial sebelumnya. Nah, ini kalian hapus juga gitu ya. Fungsinya supaya tidak bentrok dengan konfigurasi yang kita lakukan sekarang gitu. Oke, kalian hapus sama seperti yang tadi ya. Kalian klik di bagian atas, kemudian tekan tombol shift, kemudian pilih di bagian paling bawah. Ini fungsinya untuk memblok semua konfigurasi yang kita lakukan gitu. Kemudian klik di bagian tombol min-nya gitu ya. Kalian klik. Nah, di sini kita sudah menghapus semua konfigurasi yang kita lakukan sebelumnya di video tutorial sebelumnya. Oke,
Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita lakukan konfigurasi marking connection untuk server yang akan kita losskan bandwidth-nya, gitu ya. Nah, caranya di sini kita gunakan yang namanya terminal, karena di sini kita menggunakan mode CLI, gitu. Oke, kalian klik di bagian menu New Terminal, kemudian kalian lakukan konfigurasi marking connection-nya dulu, gitu. Nah, untuk marking connection-nya ini, karena server yang dituju itu adalah satu server, berarti yang melakukan remote atau melakukan akses itu adalah banyak klien, maka di sini kita akan ada perubahan gitu ya, akan ada perbedaan, yaitu di bagian di bagian script search address gitu. Nah, search address ini fungsinya adalah asal dari paket tersebut berasal dari mana gitu. Nah, karena misalnya di dalam jaringan kita ini ada banyak komputer, maka kita bisa menggunakan IP network di dalamnya gitu. Nah, ini akan berbeda kalau misalnya kita menggunakan IP address gitu ya. Nah, perbedaannya adalah kalau misalnya kita menggunakan network, berarti di sini ketika klien yang lainnya melakukan akses terhadap server tersebut, maka akan terjadi tarik-menarik bandwidth gitu ya. Ketika sama-sama melakukan download terhadap satu server tersebut. Tapi kalau misalnya kita menggunakan IP address, maka limitasi bandwidth yang dilakukan itu akan diatur gitu. Diatur berdasarkan koneksi yang ada gitu. Kalau misalnya keseluruhan klien kita aktif, maka bandwidth yang ada di dalam jaringan tersebut akan dibagi sama rata gitu ya. Akan dibagi sama rata sesuai dengan klien yang aktif. Tapi kalau misalnya kita menggunakan IP network, maka yang terjadi adalah limitasi bandwidth yang akan terjadi, yaitu adalah klien ini akan tarik-menarik gitu ya terhadap akses download yang dilakukan gitu. Karena mengingat server yang kita gunakan ini adalah server yang ada di dalam jaringan internet gitu ya. Oke. Nah, di sini misalnya untuk kasus kali ini adalah kita akan melakukan limitasinya itu untuk keseluruhan, untuk semuanya gitu ya. Berarti di sini kita hanya melakukan konfigurasi untuk marking connection dan marking paket untuk server tersebut dan tidak dimasukkan ke dalam limitasi bandwidth gitu. Kalau misalnya kita masukkan ke dalam limitasi bandwidth, berarti untuk search address-nya kita masukkan setiap IP address yang ada di dalam jaringan kita gitu. IP komputer klien yang ada di dalam jaringan kita. Kalau misalnya IP komputernya ada 20 ya berarti kita masukkan mark connection-nya serta mark paketnya sebanyak 20 komputer gitu. Nah, di sini biar menghemat waktu, makanya di sini saya mencoba untuk menggunakan search address yang menggunakan IP network gitu, bukan IP address per klien gitu ya. Nah, cara untuk konfigurasinya yang pertama kita bikin mark connection-nya dulu. Nah, caranya kita gunakan perintah IP firewall mangle add chain prerouting kemudian src address. Nah, untuk src address ini seperti yang tadi saya bilang bahwa kita akan mengatur supaya klien ini keseluruhan bisa mengakses server tersebut dan tidak dimasukkan ke dalam limitasi bandwidth gitu ya. Nah, karena di sini kita ingin keseluruhan tidak berdasarkan IP address, makanya di sini saya masukkan adalah IP networknya gitu ya. Di sini kita masukkan IP networknya di dalam jaringan saya yaitu adalah 192.168.1.0/24 gitu. Jadi perbedaannya adanya di bagian address-nya gitu ya. Kalau misalnya kalian mau berdasarkan IP address untuk setiap klien ya silakan aja gitu. Supaya waktu pas lagi kita melakukan download tidak terjadi tarik-menarik misalnya. Nah, kalian bisa melakukannya dengan menambahkan IP klien di dalamnya gitu. Nah, di sini kalau misalnya kita lakukan itu ya jadinya prosesnya agak sedikit lama gitu. Karena kita harus mendaftarkan setiap server, setiap jaringan marking ke servernya berdasarkan IP address-nya. Jadi nanti di rule queue-nya itu akan tambah banyak gitu ya. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya, nah disinilah perbedaannya gitu ya antara limitasi bandwidth menggunakan DST address dengan simple queue dan queue tree gitu. Nah, kalau queue tree DST address-nya adanya di IP firewall mangle. Kalau misalnya simple queue adanya di menu queue-nya gitu, bukan di bagian firewall mangle karena memang nggak ada firewall mangle ya di simple queue. Oke. Nah, kita masukkan DST address gitu ya. Nah, DST address ini adalah IP server yang kita NS lookup tadi. IP servernya berapa gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tahu tadi IP-nya itu adalah 123 kemudian titik
255.202.74 gitu ya. Nah, ini adalah IP address dari server tersebut. Kalau misalnya IP address-nya adalah IP address lokal, ya kalian tinggal masukin aja IP address server lokalnya berapa gitu. Apakah IP-nya 192 ataupun 172 sesuai dengan IP address yang ada di server kita gitu ya, yang ada di server kalian. Oke. Nah, kalau misalnya udah, langkah selanjutnya adalah in strip interface. Nah, berasal dari manakah paket request tersebut? Nah, paket request ini berasal dari komputer klien. Berarti interface-nya adalah interface yang menuju komputer yang terhubung ke jaringan komputer klien gitu ya. Interface-nya berapa? Nah, kalau di saya interface-nya itu adalah Ether 2. Gitu ya. Jadi ini tergantung dari jaringan kalian gitu. Interface yang menuju ke arah komputer klien kalian itu interface-nya Ether berapa? Oke. Nah, kalau misalnya udah, langkah selanjutnya adalah action-nya. Nah, action-nya di sini adalah mark connection gitu. Nah, untuk langkah pertama yang tadi saya bilang bahwa kita akan melakukan yang namanya mark connection-nya dulu gitu. Dengan nama paketnya yaitu new connection mark, yaitu adalah misalnya di sini saya namakan adalah server connection. Gitu ya. Dan jangan lupa di bagian akhirnya kalian tambahkan passthrough sama dengan yes. Artinya bahwa paket tersebut ketika di marking maka akan dilempar selanjutnya ke firewall selanjutnya gitu ya. Oke, kalau misalnya udah, kalian tekan tombol enter aja gitu. Nah, ini konfigurasi untuk marking connection-nya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita lakukan marking paket terhadap MAC connection yang tadi kita buat gitu. Nah, caranya yaitu adalah kita gunakan perintah IP firewall mangle add chain prerouting, kemudian connection mark. Nah, connection mark ini adalah nama paket yang tadinya kita mark connection-nya gitu, yaitu adalah server connection gitu. Nah, kalau misalnya udah, langkah selanjutnya adalah action-nya, itu adalah marking paket. Marking paket dengan nama marking paketnya yaitu adalah misalnya di sini adalah server Kartolo ya. Kalau misalnya kalian ada banyak server, ya kalian tinggal masukin mark connection-nya dan mark paketnya sesuai dengan nama server tersebut. Fungsinya supaya kalian tidak salah gitu ya waktu pas lagi kalian melakukan marking paket atau limitasi bandwidth-nya juga gitu. Oke, kalau misalnya udah, jangan lupa di bagian akhirnya passthrough-nya adalah no. Artinya bahwa paket tersebut selesai ditandai dengan marking paket, maka paket tersebut akan didiamkan dan akan dilanjutkan dengan proses berikutnya gitu ya, di luar dari firewall mangle. Oke. Kalau misalnya udah, kalian tekan enter aja gitu. Nah, ini untuk proses marking connection dan marking paket untuk servernya. Untuk ketika kalau komputer klien mengakses ke jaringan atau ke IP servernya gitu, atau ke servernya gitu ya, untuk melakukan proses download. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita harus melakukan yang namanya marking paket atau marking connection untuk jalur ke internetnya gitu, atau globalnya gitu ya. Nah, caranya yaitu adalah kita gunakan IP firewall juga, add, kemudian chain prerouting, kemudian SRC address. Nah, karena di sini marking connection-nya untuk setiap masing-masing klien, maka untuk source address-nya kita gunakan IP kliennya gitu ya. IP kliennya berapa? Kalau yang sebelumnya kan untuk keseluruhan jaringan, untuk keseluruhan IP network yang ada di dalam jaringan gitu ya. Makanya di situ di rule yang pertama itu adalah menggunakan IP network. Karena untuk keseluruhan jaringan yang mengakses server Kartolo. Kalau yang bawahnya, yang IP firewall mangle child point routing yang MAC connection yang kedua, itu untuk setiap masing-masing klien. Makanya di sini source address-nya adalah IP address yang ada di dalam jaringan kita, IP kliennya berapa gitu ya. Oke, nah di sini untuk klien untuk marking yang pertama adalah untuk klien 1 gitu ya. Nah, berarti di sini kita masukkan IP address klien 1 yaitu 192.168.1.2 gitu. Nah, di sini nggak perlu pakai slash ya, iyalah karena single IP ya, untuk connection, untuk MAC connection untuk satu klien aja gitu. Oke, nah kemudian langkah selanjutnya adalah kita masukkan in interface. Nah, perbedaan dari marking pertama dan kedua itu letaknya hanya di bagian DST address-nya aja. Nah, kalau MAC connection yang pertama itu DST address-nya adalah IP server. Sedangkan untuk MAC connection yang kedua
itu hanya untuk tidak menggunakan DST address, karena marking connection yang kedua itu dikhususkan untuk jaringan internet gitu ya, jaringan keseluruhan, makanya tidak menggunakan yang namanya DST address. Oke, nah untuk yang selanjutnya, ini interface-nya, ini adalah interface yang mengarah ke jaringan lokal kita atau jaringan klien kita gitu. Interface yang menuju ke jaringan klien kita, interface-nya ether berapa. Nah, di sini kita masukkan ethernya, yaitu adalah ether 2 gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya udah, langkah selanjutnya adalah kita lakukan konfigurasi actionnya gitu ya. Nah, actionnya di sini yaitu adalah mark connection gitu ya. Kemudian kita beri nama mark connection tersebut dengan nama new connection marknya, yaitu adalah client 1 connection. Dan jangan lupa di bagian akhirnya kalian masukkan passwordnya sama dengan yes gitu ya. Nah, setelah kita melakukan mark connection, maka langkah selanjutnya adalah kita lakukan mark paketnya gitu ya, dari connection yang sudah kita buat sebelumnya untuk klien 1. Nah, caranya ya IP firewall mangle HDD chain pre-routing, kemudian connection mark. Nah, nama connection mark yang kita gunakan untuk klien 1 namanya apa tadi? Yaitu namanya yaitu adalah client 1 strip connection. Kemudian kita actionnya, untuk actionnya yaitu adalah mark paket gitu, dengan nama mark paketnya tersebut adalah misalnya di sini client strip 01, dan jangan lupa di bagian akhirnya passwordnya adalah no gitu. Nah, ini untuk mark connection dan mark paket untuk klien 1. Nah, karena di sini di dalam jaringan kita itu ada 2 klien, yaitu klien 1 dan klien 2, maka kita harus melakukan mark connection dan mark paket untuk klien yang kedua gitu ya. Nah, di sini kalian bisa menggunakan tanda panah yang ada di dalam keyboard kalian gitu ya. Kalian pencet tanda panahnya sampai di bagian mark connection-nya. Kemudian kalian tinggal ganti aja nih. Yang pertama itu adalah di bagian new connection mark-nya. Kalian ganti dengan angka 2 untuk klien 2. Kemudian di bagian source address-nya. Nah, untuk source address-nya ini itu adalah IP address yang ada di klien 2 gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya di dalam jaringan saya, IP address yang ada di klien 2 itu adalah 192.168.1.3 gitu. Nah, kalau misalnya udah, tekan enter aja dan kita lanjutkan untuk marking paketnya. Kita pencet tombol tanda panah ke atas di keyboard, kemudian kita cari di bagian marking paket. Nah, untuk marking paketnya di sini yang kita ganti itu adalah di bagian new packet marknya, kita ganti jadi angka 2, kemudian sama connection marknya kita ganti jadi angka 2 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, tekan enter aja. Dan kalau misalnya kita lihat hasil konfigurasi yang kita lakukan, jadinya yaitu adalah seperti ini gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, untuk connection mark yang pertama atau rule yang pertama itu adalah mark connection untuk ke arah servernya gitu. Dengan DST address-nya ini adalah IP address si server. Nah, untuk IP address si server ini jangan sampai salah ya. Nah, ini sesuaikan dengan NS lookup yang kita lakukan tadi. Kalau untuk jaringan lokalnya, ya kalian tinggal masukin aja IP server yang ada di dalam jaringan lokal kalian itu IP-nya berapa. Nah, untuk DST address ini hanya berlaku kalau misalnya dia beda network. Tapi kalau misalnya di dalam jaringan yang sama, kalian tidak perlu menggunakan limitasi bandwidth gitu ya. Karena diaksesnya itu secara lokal banget gitu. Artinya di dalam jaringan yang sama, yang tidak melewati si jaringan router gitu. Jadi kalau misalnya dia IP address-nya itu adalah 192.168.1.10 IP servernya, maka ya dia satu network atau satu jaringan dan dia tidak akan melewati router gitu. Nah, kalau misalnya servernya berbeda IP networknya atau IP networknya, ya pasti dia akan melewati router. Kalau melewati router, maka dia akan masuk ke dalam limitasi bandwidth gitu. Makanya chainnya itu adalah pre-routing atau sebelum melakukan proses routing gitu. Nah, terus kemudian untuk rule yang kedua ini adalah marking paket dari server yang kita mark connection tadi gitu. Nah, sedangkan untuk rule yang lainnya, untuk rule yang ketiga, keempat, dan kelima ini, ini kayaknya, oh ya benar ya. Untuk rule yang kedua, 3, 4, dan 5 ini adalah mark connection untuk komputer klien yang menuju ke arah jaringan internet gitu ya. Nah, kalau untuk rule yang
0 dan 1, 0 dan 1 ini untuk marking servernya gitu ya. Jadi 2, 3, 4, dan 5 ini adalah marking untuk komputer klien gitu, marking marking connection dan marking paketnya gitu ya. Oke, nah kalau misalnya kita lihat hasilnya, kalian tinggal klik aja di bagian IP, kemudian firewall. Nah, nanti bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi yang di atas ini adalah untuk marking servernya, mark connection server, dan yang kedua yang di bawahnya ini adalah untuk marking connection untuk setiap klien. Begitu juga yang di bawahnya ini adalah marking paketnya gitu ya. Oke, nah kalau misalnya udah, langkah selanjutnya adalah kita baru melakukan limitasi bandwidth-nya gitu ya. Nah, untuk limitasi bandwidth-nya sendiri di sini kita harus pastikan ya bahwa bandwidth yang kita miliki di dalam jaringan kita itu bandwidth-nya berapa gitu. Nah, kalian bisa melakukan pengecekannya dengan menggunakan aplikasi yang disebut dengan speed test, ataupun kalian bisa menggunakan speed test yang lainnya gitu. Kalian tinggal buka Google aja, kalian tinggal ketikkan speed test di browsernya gitu. Nah, nanti akan muncul banyak speed test yang biasanya disediakan oleh provider ataupun yang lainnya. Kalian bisa gunakan itu. Oke, karena di sini saya lebih senang menggunakan speed test karena ada aplikasi bawaannya, makanya saya prefernya ke speed test. Oke, nah di sini kita cek dulu ya, bandwidth yang ada di dalam jaringan kita itu bandwidthnya berapa. Kalian klik aja di bagian Go-nya, nanti dia akan melakukan proses download terhadap jaringan kita ke jaringan internetnya gitu ya. Oke, nah di sini kita tunggu dulu sampai proses downloadnya selesai. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, bandwidth yang saya miliki itu hampir 60 Mbps-an lah gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di sini. Oke. Nah, kemudian untuk uploadnya sendiri itu sampai 70-an atau 60-an juga ya. 70-an lah gitu ya. Nah, di sini karena yang sering banget digunakan itu adalah proses downloadnya, maka kita akan fokus di bagian proses downloadnya aja. Kalau untuk proses uploadnya sendiri gimana Pak? Ya, untuk proses uploadnya sendiri ya kalian tinggal menyesuaikan aja. Kalau misalnya kalian membutuhkan untuk proses limitasi bagian upload, ya kalian tinggal lakukan limitasi bandwidth-nya. Tapi kalau misalnya untuk download ini mutlak banget kalian harus gunakan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di dalam jaringan kita untuk downloadnya itu sekitar 60 Mbps lah, dan uploadnya itu adalah 70 Mbps gitu. Oke, nah karena di sini kita memiliki bandwidth yang cukup besar, maka di sini misalnya saya patokan atau saya limitasi untuk jaringan downloadnya yaitu sebesar 8 mega gitu ya. Sedangkan ketika kita mendownload sebuah file dari situs Kartolo nanti, maka dia akan mendapatkan bandwidth sebesar 6 Mbps ini gitu ya, 60 Mbps ini gitu. Jadi nanti waktu pas lagi download dia nggak akan terlimitasi dengan bandwidth yang kita drop yaitu sekitar 8 Mbps gitu ya. Oke, nah untuk proses selanjutnya adalah kita lakukan konfigurasi QWERTY tree-nya gitu. Nah, untuk konfigurasi QWERTY tree-nya ini hanya difokuskan untuk komputer klien yang mengakses jaringan internet gitu ya. Nah, untuk jaringan internet nanti kita akan lihat di bagian speed test-nya aja gitu. Karena speed test ini bukan dari bagian dari situs Kartolo gitu. Makanya speed test ini mewakili untuk jaringan internetnya. Sedangkan untuk Kartolo nanti kita melakukan tes bandwidth-nya itu dengan cara mendownload file yang ada di situs Kartolo tersebut gitu. Nah, di sini untuk proses limitasi bandwidth-nya yang pertama adalah kita buat parent-nya dulu gitu ya. Parent-nya di sini adalah limitasi total bandwidth yang ada di dalam jaringan kita. Limitasi total bandwidth-nya berapa gitu. Nah, caranya yaitu adalah kita gunakan perintah QWERTY add name. Nah, di sini untuk parent-nya, berarti di sini untuk total download-nya dulu, yaitu saya beri nama al download. Kemudian max limit-nya. Nah, max limit-nya ini adalah bandwidth yang kita tetapkan tadi, yaitu sekitar 8 mega gitu ya. Jadi di sini saya masukkan 8 mega. Nah, kalau misalnya bandwidth kalian di bawah dari 8 mega, ya kalian tinggal sesuaikan aja gitu ya. Bandwidth yang akan kalian taruh di bagian al download berapa gitu. Misalnya bandwidth saya cuma ada 4 mega Pak, berarti untuk limitnya berapa? Untuk limitnya kalian tinggal masukkan 2 mega gitu ya. Karena kita ingin melihat perbandingan gitu ya. Kalau misalnya kita akses internet, berarti bandwidth yang digunakan adalah bandwidth yang ada di QWERTY gitu ya. Sedangkan ketika kita download di Kartolo, maka bandwidth keseluruhan yang digunakan yaitu sekitar 6 mega gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Oke, kemudian kita masukkan yaitu adalah parent-nya.
parent-nya di sini yaitu adalah Ether 2 gitu ya, atau Ether yang menuju ke jaringan klien gitu. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan enter aja gitu ya. Ini untuk parent-nya atau total download-nya gitu. Nah, untuk langkah selanjutnya kita lakukan konfigurasi untuk limitasi bandwidth di bagian kliennya gitu ya. Perintahnya yaitu adalah Quiwitry add name. Misalnya di sini untuk limitasi bandwidth untuk klien 1. Berarti di sini kita beri nama klien, gede semua. Klien 01 strip download gitu ya. Oke, nama ini opsional, jadi terserah kalian mau menggunakan namanya apa gitu ya. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah kita masukkan paket mark-nya. Nah, paket mark ini adalah paket mark yang sudah kita lakukan konfigurasi di bagian IP firewall mangle-nya. Untuk klien 1, nama paket mark-nya itu apa gitu. Nah, untuk nama paket mark-nya di sini adalah klien strip 01 gitu ya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita masukkan max limitnya. Nah, max limitnya ini adalah bandwidth yang digunakan di dalam total download atau di bagian parent-nya gitu ya. Nah, ini kita samakan dengan yang ada di all download, yaitu sekitar 8 MB gitu. Kemudian limit add gitu ya. Nah, untuk limit add sendiri itu adalah bandwidth yang akan diberikan jika semua komputer atau semua klien itu dalam keadaan aktif gitu ya. Nah, di sini karena di sini di dalam jaringan saya ada 2 klien, berarti kita bagi aja nih total bandwidth-nya adalah 8 MB dengan jumlah kliennya adalah 2, berarti di sini limit add-nya saya beri yaitu sekitar 4 MB gitu ya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah parent-nya. Nah, parent-nya ini kita arahkan di bagian total download atau all download gitu. Berarti di sini kita masukkan all download gitu. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan tombol enter aja. Kita lakukan hal yang sama untuk klien yang kedua gitu ya. Nah, kalian tinggal pencet tombol tanda panah ke atas di keyboard, kemudian kalian tinggal ganti aja nih gitu ya. Karena untuk konfigurasinya sama ya. Untuk paket mark-nya adalah klien 2, kemudian namanya kita ganti jadi klien 02 download. Oke, kalau misalnya udah, kalian tekan enter aja gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat hasilnya jadinya seperti ini gitu ya. Jadi yang pertama ini adalah parent untuk keseluruhan download yang ada dengan nama yaitu adalah all download. Kemudian yang ke-1 dan yang kedua, untuk rule yang 1 dan kedua ini adalah untuk limitasi di setiap masing-masing klien, yaitu klien 1 dan klien 2 gitu. Oke. Nah, terus langkah selanjutnya gimana, Pak? Langkah selanjutnya ya berarti kita tinggal tes aja. Lah, terus fungsi dari mark connection dan mark packet untuk servernya fungsinya buat apa? Fungsinya adalah untuk memisahkan jalur gitu ya. Jadi ketika klien melakukan akses terhadap server Kartolo tadi, maka dia akan di marking paket ke dalam nama server strip Kartolo gitu. Jadi dia tidak akan dimasukkan ke dalam limitasi bandwidth gitu. Nah, kan kita kan pengennya supaya server tersebut tidak masuk ke dalam limitasi bandwidth kan. Makanya di situ diharuskan melakukan yang namanya marking paket dulu gitu. Nah, ketika klien tidak melakukan request terhadap server Kartolo, maka dia akan dilanjutkan ke bagian limitasi bandwidth gitu. Makanya ketika kita mengakses server Kartolo, dia tidak akan terlimitasi gitu. Sedangkan ketika kita mengakses jaringan internet, maka dia akan terlimitasi gitu. Begitu juga ketika kita menggunakan server lokal gitu ya. Ketika kita mengakses server lokal, maka paket MAC connection yang tadi itu akan melihat destination-nya gitu. Jadi ketika paket itu melewati router, akan dilihat nih destination-nya ke arah mana. Kalau misalnya dia ke arah server, maka dia akan melewati MAC connection yang servernya, kemudian ditandai MAC paketnya ini adalah paket server. Kemudian dilihat lagi paket tersebut akan dilanjutkan atau tidak ke limitasi bandwidth. Nah, ternyata tidak, ya berarti bandwidth yang digunakan adalah unlimited gitu. Beda ya kalau misalnya kita menggunakan Simple Queue gitu ya. Kalau Simple Queue kita harus memastikan limitasi bandwidth-nya unlimited atau enggak. Nah, kalau misalnya kita menggunakan Quiwitry itu enggak perlu seperti itu. Jadi hanya di bagian marking connection-nya aja. Hanya ditandai paketnya aja gitu. Nah, sebenarnya boleh nggak sih Pak kalau misalnya kita masukkan ke dalam limitasi bandwidth untuk di Quiwitry-nya?
ya boleh-boleh aja, terserah kalian. Kalian mau limitasi atau enggak gitu ya. Seperti yang tadi saya bilang waktu pas lagi di awal. Kalau misalnya kita pengen, supaya nanti setiap kliennya itu ketika mengakses berbarengan ke server tersebut, maka dia akan dibagi sama rata bandwidth-nya. Nah, untuk pembagian sama rata ini berarti kalian harus masukkan ke dalam Quitree gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak perlu kan kliennya nggak setiap kali gitu ya mengakses si server lokal kita atau ke server tujuan tertentu, ya berarti kalian tidak perlu memasukkan ke dalam limitasi bandwidth. Gitu. Jadi tergantung kalian nih di dalam jaringan kalian itu bentuknya seperti apa, gitu ya. Oke. Nah, karena di sini kita sudah melakukan limitasi bandwidth, maka kita lakukan proses pengecekan gitu ya. Apakah konfigurasi yang kita lakukan ini berjalan dengan baik atau enggak gitu. Oke. Nah, untuk yang pertama yang kita lakukan adalah pengecekan untuk limitasi bandwidth yang ada di bagian Quitree-nya gitu ya, untuk jaringan ke internet gitu. Nah, untuk jaringan ke internet kita gunakan speed test gitu ya. Nah, di sini sambil kita mengecek ya bandwidth yang ada di dalam jaringan sesuai dengan limitasi yang kita lakukan benar atau enggak, kalian lihat di bagian Quiwi-nya ya. Klik di bagian Quiwi, kemudian pilih Quitree. Nah, ini untuk konfigurasi limitasi bandwidth yang menuju ke arah internet gitu ya. Oke, kemudian kita buka speed test-nya nih. Gitu. Nah, kemudian kita cek nih apakah dia berjalan atau enggak gitu ya. Sesuai dengan limitasinya atau enggak. Kalian klik di bagian Go-nya. Oke. Tunggu dia sampai connecting dulu. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, dia akan melakukan proses download ya ke dalam jaringan internet, yaitu sebesar 60 sampai kemudian dia naik ya sampai 70. Nah, ini berarti dia akan mendapatkan nilai MIR-nya karena klien 2 ini tidak melakukan proses download gitu ya. Ada proses download tapi nggak terlalu gede banget gitu ya. Pak, kok ini proses uploadnya jadi gede banget ya? Karena kita nggak melakukan limitasi berdasarkan uploadnya gitu ya, tapi hanya berdasarkan nilai downloadnya aja. Makanya di bagian downloadnya aja yang terlimitasi, yaitu sekitar 7,1 sekian lah atau hampir 8 Mbps lah gitu ya. Sedangkan untuk uploadnya ya nggak ada karena kita nggak melakukan proses limitasi berdasarkan nilai uploadnya, hanya nilai downloadnya aja. Oke, nah bagaimana kalau misalnya dua-duanya dalam keadaan aktif gitu ya? Kalau misalnya dua-duanya dalam keadaan aktif, bandwidth yang dihasilkan berapa gitu ya? Oke, kita buka klien 2-nya. Oke. Kemudian kita samakan dulu ya. Oke, sebentar. Oke, kita samakan dulu. Kemudian kita buka masing-masing ya. Menggunakan speed test juga ya. Oke. Kita tunggu dulu sampai dia ngebuka. Ini agak lama ya. Karena baru pertama kali buka ya jadinya seperti ini. Oke, kemudian kita coba jalankan dua-duanya. Kira-kira hasilnya seperti apa gitu ya. Oke, kita klik Go-nya. Nah, di sini kalau bisa kita lihat ya berarti seharusnya bandwidth-nya terbagi dua sama rata gitu ya. Atau ya yang satunya besar atau yang satunya kecil gitu. Yang penting terbatas hanya sebatas sampai 4 mega gitu ya. Atau di atasnya 4 mega. Gitu. Oke. Nah, kalau di sini karena yang satu prosesnya downloadnya udah selesai, makanya di sini downloadnya jadi di atas 5,71 ya. Yang satunya 4,12 gitu ya. Oke. Nah, kalau bisa kita lihat di sini berarti proses untuk downloadnya hampir sama rata gitu ya. Karena memang waktu pas lagi kita ngeklik Go-nya ini nggak berbarengan gitu. Makanya di sini agak ada jedanya sedikit. Oke. Nah, berarti di sini untuk jaringan internet sudah terlimitasi berdasarkan nilai limitasi bandwidth yang kita lakukan di Quitree. Nah, ketika kita mengakses server yang ada di Kartolo ini jadinya kayak gimana gitu ya. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan dengan mengakses server tersebut gitu. Oke, kita coba akses. Oke. Kemudian kita ketikkan di sini servernya yaitu kartolo.sby.datautama.net.id gitu ya. kartolo.sby.datautama.net.id. Kemudian di sini kita coba download misalnya CentOS ya. Ya terserah kalian sih mau downloadnya yang mana, itu sama aja sih ya.
Oke, kemudian pilih yang di bagian 8.3.2011 ya. Oke, kalian klik. Kemudian kalian pilih di bagian ISOS. Kalian klik. Kemudian kalian pilih di bagian x86_64 gitu ya. Jadi situs Kartolo ini sebenarnya adalah sebuah situs yang menyediakan layanan download file ISO untuk operating system Linux gitu ya. Oke, nah di sini kita pilih yang paling besar nih 9 GB misalnya. Kita download. Oke, kemudian kita soal. Oke, nah kalau misalnya kita lihat di sini bandwidth yang digunakan itu adalah 1,4 atau 1,5 Mbps gitu ya. Kalau misalnya kita perhitungkan berarti sekitar 10 Mbps gitu ya di waktu pas lagi dia melakukan proses download ke dalam kartolo.sby data utama gitu. Nah, kalau misalnya kita melakukan download terhadap di situs Kartolo, maka bandwidth yang digunakan itu adalah bandwidth keseluruhan atau bandwidth yang tidak dilakukan limitasi. Makanya waktu pas lagi kita download dia akan terlihat tidak melakukan proses download ya. Dan hanya sebagian kecil. Ini pun mungkin Windows update atau segala macam ya, makanya di sini ada prosesnya gitu. Ataupun banner-banner yang ada di dalam servernya dia nih, banner-banner seperti ini. Nah ini termasuk ke dalam proses download. Nah karena di luar dari server Kartolo itu sendiri, makanya di sini ada request, gitu ya. Tapi request ini tidak sebesar 8 mega gitu ya. Karena kalau misalnya kita lihat di sini proses downloadnya itu hampir 1 Mbps atau sekitar 10 mega, gitu ya. Oke. Nah, kemudian berarti di sini kita dapat simpulkan bahwa limitasi bandwidth yang dilakukan itu tidak masuk ke dalam limitasi bandwidth yang ada di Quitree, gitu ya. Artinya ya loss aja gitu. Nah, terus kalau misalnya kita masukkan ke dalam limitasi bandwidth yang ada di Quitree, jadinya seperti apa? Contohnya gini. Misalnya kita kita disable ya marking connection yang kita lakukan gitu ya. Ini marking connection untuk server kah? Oh iya benar. Berarti yang ini untuk marking paket ya, marking paket untuk server. Di sini kita disable aja. Kemudian yang atasnya ini juga sama ya, ke server. Berarti ini kita disablekan aja gitu ya. Nah, hasilnya seperti apa nih kalau misalnya kita download ulang? Gitu ya. Kita download DVD satunya. Kemudian kita cek. Kita soal. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, dia akan terlimitasi bandwidthnya. Ya sekitar 700 kbps ya. Dan ketika kita lihat hasilnya di bagian variable di bagian QW-nya, dia akan masuk ke dalam limitasi bandwidth yang ada di client 1 download gitu, yang ada di Quitree. Nah, kenapa bisa seperti itu, Pak? Nah, karena ketika paket yang melewati router tersebut dibaca sama si router, maka dia melihatnya bahwa destination yang kita lakukan konfigurasi sebelumnya, yaitu adalah di bagian connectionnya itu kita hapus atau kita tiadakan, maka otomatis paket tersebut akan ditandakan sebagai paket yang berasal dari komputer klien gitu ya. Nah, karena kliennya ini adalah klien 2 yang mengakses, yang di komputer ini adalah klien 2, klien 1 ya, klien 1, maka dia akan ditandai sebagai marking paket di klien 1 gitu. Makanya di sini ketika kita buka di bagian QW-nya, yang dilihat di sini adalah klien 1 sedang melakukan proses download gitu. Makanya bandwidth yang digunakan adalah bandwidth yang ada di bagian Quitree-nya gitu. Yang artinya dia masuk ke dalam jaringan internet gitu. Makanya di sini kalau misalnya kita tidak melakukan marking connection terhadap server tersebut, maka paket tersebut akan ditandai sebagai paket yang menuju ke arah internet gitu. Begitu juga kalau misalnya kita punya server di jaringan lokal, dia juga akan menandainya sebagai server lokal juga, server internet gitu ya. Dan akhirnya dia akan tetap terlimitasi bandwidthnya berdasarkan Quitree gitu, berdasarkan akses dari komputer klien. Oke, dari sini dapat kita simpulkan bahwa konfigurasi limitasi bandwidth menggunakan Quitree dengan menerapkan DSC address untuk tujuan situs tertentu sudah berhasil kita lakukan, yaitu dengan melihat hasil bandwidth terhadap download sebuah file dari situs tersebut. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.